Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayati dengan NIM 1930305022, program studi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya mengenai pengukuran psikologi. Secara umum, pengukuran merupakan cara atau prosedur kuantifikasi terhadap suatu atribut atau variabel pada suatu kontinum. Maksudnya di sini adalah ketika kita melakukan pengukuran, kita memberikan angka pada hasil yang kita ukur. Misalnya kita mengukur tinggi badan, kita mendapatkan angka misalnya 150 untuk tinggi badannya. Selanjutnya ada psikometri. Psikometri merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengukur konsep psikologi manusia. Mengapa pengukuran psikologi itu sangat penting? Jadi di sini mengambil kutipan dari Eric Brian Jobson. Dia mengatakan the heart of science is measurement. Jantung utama dari ilmu pengetahuan itu adalah pengukuran. Jadi kalau psikologi mau dikatakan sebagai sains, bukan hanya sebagai common sense, maka ilmu psikologi juga harus memiliki pengukuran. Jadi kalau kita meyakini bahwa ada perbedaan kemampuan penalaran antara satu orang dengan orang lain, maka kita harus bisa membuktikan berapa tingkat penalaran antara satu orang dengan orang lain. Selanjutnya ada jenis pengukuran. Jenis pengukuran ini dibagi dua. Yang pertama itu jenis pengukuran fisik. Jenis pengukuran fisik ini adalah jenis pengukuran terhadap atribut fisik, yaitu contohnya berat badan, tinggi badan. Kemudian yang kedua jenis pengukuran psikologis. Jenis pengukuran psikologis ini jenis pengukuran terhadap atribut psikologis. Contohnya kemampuan kreativitas, kecerdasan, kebahagiaan, kecemasan. Adapun syarat-syarat pengukuran di sini ada 3 syarat pengukuran. Yang pertama itu objek yang diukur, misalnya berat badan, tinggi badan. Kemudian yang kedua itu instrumen. Instrumen itu alat ukur. Alat ukurnya contohnya timbangan, meteran. Kemudian yang ketiga itu prosedur atau langkah-langkah. Jadi contohnya berdiri di atas timbangan dengan tenang. Metode pengukuran psikologis. Metode pengukuran psikologis ini dibagi dua, yaitu yang pertama non-tes dan yang kedua tes. Non-tes ini terdiri dari observasi, wawancara, anamnesis, analisis dokumen pribadi. Observasi merupakan teknik melihat atau mengamati dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, situasi dari objek yang diteliti. Wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara lisan untuk memperoleh informasi. Kemudian ada anamnesis. Anamnesis ini adalah wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi klien dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada analisis dokumen pribadi. Selanjutnya tes. Tes ini terbagi menjadi 2, tes kognitif dan tes non-kognitif. Jadi tes kognitif ini sering disebut dengan tes kemampuan. Sedangkan tes non-kognitif berarti tes bukan kemampuan. Jadi tes kognitif ini terbagi menjadi 2, yaitu tes abilitas potensial dan tes abilitas aktual, yaitu sering disebut dengan prestasi. Potensial ini contohnya IQ, bakat. Kemudian untuk tes non-kognitifnya ini ialah seperti kepribadian. Selanjutnya ciri-ciri pengukuran psikologis. Yang pertama itu ada sasaran pengukuran. Sasaran pengukuran adalah atribut yang melekat pada individu. Jadi maksudnya di sini itu adalah bukan individu yang diukur tapi atributnya.
Nah, kemudian yang kedua, kita bisa menentukan alat ukurnya jika atributnya sudah bisa diketahui. Yang ketiga itu bersifat sistematis, jadi di sini maksudnya ada langkah-langkahnya. Yang keempat, hasilnya diwujudkan secara kuantitatif. Jadi maksudnya di sini adalah hasil pengukuran yang diwujudkan dengan angka atau skor. Ada fungsi psikologi pengukuran. Jadi di sini ada 5 dibagi menjadi 5. Yang pertama fungsi seleksi. Fungsi seleksi ini yaitu untuk memutuskan individu-individu yang akan dipilih. Misalnya tes masuk untuk suatu lembaga pendidikan atau tes seleksi untuk suatu jenis jabatan tertentu, misalnya SBMPTN atau CPNS. Kemudian yang kedua fungsi seleksi, yaitu mengelompokkan individu ya dalam kelompok sejenis. Kemudian yang ketiga fungsi deskripsi, yaitu untuk menyuguhkan hasil pengukuran psikologis yang dilakukan tanpa klasifikasi tertentu. Misalnya melaporkan profil minat seseorang yang telah dites dengan tes minat. Kemudian yang keempat itu mengevaluasi suatu treatment, yaitu mengetahui apakah suatu tindakan tertentu yang telah dilakukan terhadap seseorang atau kelompok individu telah mencapai hasil atau belum. Jadi contohnya seperti ini. Seorang siswa mengalami kesulitan belajar, kemudian diberikan remedial, lalu diadakan tes untuk mengetahui apakah remedial yang diberikan tadi sudah berhasil atau belum. Nah, kemudian yang kelima itu menguji suatu hipotesis, yaitu untuk mengetahui apakah hipotesis yang dikemukakan itu betul atau salah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.